Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan September 2024. Kita akan coba baca tentang general kamu, finansial, percintaan, dan kesehatan. Bagaimanakah yang akan muncul energi-energi kamu nantinya? Kita akan coba buka kartunya ya satu persatu. Tapi ingat ya, buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan ambil kartu general kamu dulu. Kita akan ambil 2 kartu ya. Oke. Nah, di sini ada The Star. Wow, sepertinya banyak harapan ya di bulan September nantinya. Ada satu hal yang berakhir, tapi di sini semua itu akan kembali lagi jika kamu benar-benar bisa memperjuangkannya. Oke, kita akan ambil 2 lagi kartunya. Nanti kita akan baca sekaligus ya untuk bacaan general kamu. Oke. Wow, abundance. Nah, di sini abundance. Ada love, ada failure. Jadi beberapa dari kamu ya, aku melihat di bulan September ini lebih kepada hal-hal yang menyangkut tentang cinta, itu akan lebih dominan ya di sini ya. Oke. Dan di sini juga melambangkan ya secara general kehidupan kamu di bulan September itu ada suatu hal yang berakhir dan ada suatu hal yang dimulai. Atau ada suatu hal yang akan diperbaiki di sini. Ya, mungkin saja ini adalah tentang sebuah cinta kamu ya, atau tentang finansialnya kamu. Nah, di sini kan ada star, harapan. Bisa jadi mungkin di bulan-bulan sebelumnya, entah 3 bulan sebelumnya atau mungkin 1 tahun sebelumnya ya, banyak harapan-harapan kamu yang belum terwujud. Nah, semoga aja ya di bulan September semua ini akan ada titik terangnya. Terus satu persatu impian kamu, harapan kamu, doa kamu akan terwujud. Aminkan ya. Karena jika kita mau aminkan, jika kita mau manifestkan, otomatis ada dorongan dalam diri kita untuk bisa membangun kembali kehidupan kita yang mungkin dulunya sudah hancur, berantakan, begitu. Karena di kartu The Calvin, ya ini kan peti mati. Jadi ini ada gambaran kehidupan kamu itu seolah kayak udah berakhir. Dulunya ada kebahagiaan, dulu ada kesuksesan, tapi tiba-tiba semua itu kandas. Karena apa? Banyak faktor yang membuat semua itu akhirnya hilang dari diri kamu. Oke? Nah, tetapi semua itu kamu jadikan sebuah pelajaran. Mungkin dulunya kamu yang merasa, aku kekanak-kanakan, aku tidak bijak, dan aku selalu gegabah dalam mengambil keputusan. Nah, namun di bulan September ini ya, kamu akan merasakan bahwasanya inilah waktunya aku untuk membuat perubahan. Aku bangkit kembali. Seolah-olah sesuatu yang hilang dari diri kamu, mungkin gairah, kebahagiaan itu akan kembali lagi. Ya, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Oke? Nah, mungkin dulunya kebahagiaan kamu udah kayak hilang ya, atau pekerjaan kamu, finansialnya kamu kayak udah hilang aja gitu ya. Udah berakhir semuanya. Udah di end. Nah, tapi di saat ini kamu mulai berusaha kembali untuk memperbaiki, menata kembali. Kehidupan kamu yang dulunya baik-baik saja, ya itu akan kembali lagi. Oke? Nah, di sini dan aku juga melihat di sini ada failure, kegagalan. Kamu pernah mengalami suatu kegagalan, mungkin kayak itu kegagalan dalam cinta, kegagalan dalam berbisnis, dalam pekerjaan. Namanya kita manusia, kita pasti punya kesalahan. Namanya kita juga manusia, tempatnya hilap. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa menjadi lebih baik? Dan Tuhan pasti punya rencana buat kita. Ya, setelah Tuhan berikan kepada kita cobaan, tantangan,
masalah ya, ternyata itu adalah proses kita, atau itu adalah sebuah ilmu yang Tuhan berikan kepada kita, atau itu adalah guru yang bisa mengajarkan kita akan hal-hal atau nilai-nilai kehidupan. Oke? Jadi mungkin di sini tentang sebuah kegagalan, di mana mungkin kita harus bisa bersikap untuk merelakan, mengikhlaskan ya, atau melepaskan atau memaafkan begitu. Sehingga akhirnya muncullah cinta, ada love. Munculnya cinta, di sini ada abundance, kamu akan berkelimpahan di sini. Jadi di saat kamu merasa, oh aku harus bertransformasi, oh aku harus memperbaiki, aku harus menata kembali. Disitulah cinta itu mulai akan tumbuh dalam diri kamu, apalagi kamu udah self love, ya. Dan kebahagiaan akan mulai mendekat. Keberlimpahan akan mulai kamu miliki. Ya, abundance. Oke. Ini luar biasa sih kartunya kamu ya. Luar biasa banget. Suka sih. Ya namanya hidup pasti akan ada ya sebuah eh, kesedihan, kekecewaan ya. Walaupun dulunya kamu mungkin sempat merasa gagal dalam menjalani hidup atau gagal dalam menjalani suatu hubungan ya, ada failure. Jadi tapi kamu akhirnya merubah mindset kamu. Oh, ini ternyata adalah sebuah guru yang memberikan pelajaran buat kita gitu ya. Dan aku harus mengambil hikmah dari semua yang terjadi pada aku sebelumnya. Sehingga akhirnya di masa akan datang kamu sudah bisa mempersiapkan diri kamu untuk hal-hal yang membuat semuanya berubah gitu. Ya. Nah, kita akan coba baca tentang percintaan kamu dulu ya. Tentang percintaan. Oke. Bagaimanakah yang akan terbaca tentang percintaan kamu? Nanti kita akan sinkronkan dengan kartu-kartu yang sudah kita tebar ya, kartu energinya. 3 kartu. Ya. Nah, ternyata pada akhirnya ya, mungkin bisa jadi kamu dulu punya hubungan yang mungkin bisa dikatakan sudah cukup lama kamu jalin, tetapi kita sinkronkan dengan kartu The Coffin harus berakhir. Kenapa? Bisa jadi kamu dengan dia tidak berjodoh, ya. Bisa jadi kamu dengan dia itu, mungkin, kita belum cocok, belum ketemu chemistry-nya gitu. Namun ya, aku melihat sesuatu itu akan datang dengan kamu, mungkin kamu ini akan menemukan yang terbaik atau orang yang baru gitu ya. Atau bisa jadi ini orang lama, tapi datang kepada kamu dalam versi yang baru juga. Dia sudah bertransformasi, dia juga sudah merubah dirinya gitu loh. Jadi orang yang mungkin lebih dewasa, lebih bijak, lebih memahami hidup ya, dan lebih bisa menerima kekurangan. Nah, dengan begitu akhirnya dia kayak ngerasa, "Aku punya cita tanpa syarat kepada kamu." Give and receiving-nya ya, take and give-nya itu ada gitu gitu loh. Jadi antara kamu dengan dia itu kayak ngerasa, "Oh, dia bisa menerima aku juga bisa menerima dia." Dan kekurangan masing-masing itu bisa kita terima gitu loh. Dengan begitu akhirnya percintaannya kamu di sini ya mungkin akan lebih sangat apa ya, berkembang, akan mulai makin cinta gitu ya. Bisa jadi di bulan September nantinya ada cinta yang benar-benar kamu miliki di sini dan ternyata dia makin cinta sama kamu. Oke. Nah, memang pada awalnya antara kamu dengan dia itu sudah saling meninggalkan, ada separation. Atau ada hubungan yang on off ya, yang terjadi di saat ya, mungkin kamu kayak ngerasa pasti kita ada bosannya kan, pasti ada jenuhnya. Nah, di saat itu terjadi, mungkin ya udah kita off dulu. Ya makanya aku katakan tadi ada hubungan yang sering on off di sini. Tapi pada akhirnya di saat dia off gitu ya, dalam hubungan antara kamu dengan dia selalu missing you, merindukan kamu, thinking about you, memikirkan kamu. Bisa jadi ya, dengan perpisahan itu, dengan saling meninggalkan, hanya sementara ya, di situ ternyata dia kayak ngerasakan, oh ternyata aku nggak bisa loh jauh dari kamu, oh ternyata aku itu galau tanpa kamu ya, itu yang dirasakan dia. Sehingga akhirnya antara kamu dengan dia akan bertemu lagi. Nah ini dia, separation, mungkin antara kamu dengan dia beberapa waktu sebelumnya udah kayak ada konflik, tapi pada akhirnya akan baikan lagi gitu loh, ya.
Karena di antara kamu dengan dia mungkin ada cinta yang cukup besar. Merasa kayak aku beruntung jika bersama dengan kamu. Oke? Di sini ada awaiting message, talking more, ya. Nah, seseorang ini di saat dia jauh dari kamu, dia selalu menunggu kabar dari kamu. Dan dia selalu stalking kamu, mantau kamu juga gitu loh. Dan dia merasa kayak di saat tidak bersama dengan kamu, aku merasa kayak orang yang begitu harus mandiri gitu loh. Sementara memang selama ini dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia seperti ketergantungan dengan kamu. Mungkin ada juga ya beberapa dari dia itu sangat ketergantungan dengan kamu. Ketergantungan mungkin dari segi finansial atau dari segi ya apa ya kayak perhatian begitu. Kadang kan ada juga ya kita-kita itu kayak butuh perhatian dari seseorang, apalagi kebanyakan perempuan nih. Butuh perhatian, butuh dimengerti aja. Nah, kalau laki-laki ya terkadang dia, membutuhkan sebuah apa ya, perhatian juga pasti, tapi nggak terlalu gitu ya. Karena terkadang laki-laki ada juga yang ngerasa risih, setiap saat dihubungi, setiap saat mungkin di-calling gitu ya, membuat mereka kayak, aku kayak capek deh dengan ini gitu, ada juga seperti itu. Jadi kita itu harus bisa mengerti tentang pasangan kita. Nah, kalau dia merasa kayak ini kalau seseorang ini ya, yang bersama dengan kamu, dia kayak ketergantungan sama kamu. Karena kalau di kamunya perempuan, aku melihat kami tuh punya energi maskulin, ya. Nah, begitu juga sebaliknya, jika kamunya laki-laki, kamu juga punya energi feminim. Seolah-olah kayak kalau kamu perempuan itu kayak mandiri banget. Nah, jadi ada laki-laki yang ketergantungan sama kamu karena kemandirian kamu. Kamu mungkin orang yang selalu dominan di sini gitu loh. Ya, jadi ini aku lihat. Jadi seseorang ini memang tidak bisa hidup tanpa kamu. Oke? Nah, itu dari segi percintaannya kamu. Kita lihat bagaimana perasaan terdalam seseorang ini ya. Bagaimana perasaan terdalam seseorang ini terhadap kamu. Oke. Oh, sebentar. Kita ambil 3 kartu. Perasaan terdalam seseorang terhadap kamu ya. Dia orang yang kau fokuskan pastinya ya. Siapa yang kau fokuskan? Kalau seandainya masa lalu ya masa lalu. Kalau orang baru ya orang baru ya. Oke. Ini kita jadikan kartu bottom ya karena kita ambil 3 aja. Nah, kita ambil I'm sorry. Seseorang ini di saat mungkin ada konflik antara kamu dengan dia akan langsung meminta maaf karena dia tidak bisa hidup tanpa kamu ya. Nah, jadi di sini dia juga ingin mengatakan atau isi hatinya, "If I ask you to stay, will you leave?" Jika aku apa ya, jika aku meminta kamu untuk tinggal, apakah kamu akan tinggal? Mungkin di sini mungkin lebih lebih ingin bertanya ya, ingin memastikan. Nah, arti kata, "Kamu benar nggak sayang sama aku? Kamu benar nggak ya cinta sama aku?" Gitu ya. Kalau aku sih udah cinta mati sama kamu gitu loh, ya. Nah, seseorang ini memang dia mengatakan, "I just wish they were different." Dia hanya berharap sesuatu, yang berbeda. Maksudnya itu ya mungkin, hubungan ini tidak begitu-begitu saja. Aku pengen yang lebih lebih indah, lebih bahagia, ya. Kita buat perubahan, apalagi mungkin ada yang sudah lama ya, menjalin suatu hubungan. Nah, itu kayak pasti ada bosannya, ada boringnya. Jadi ya kita buatlah perubahan atau perbedaan-perbedaan dengan cara-cara kita yang lama begitu, ya. Nah, di sini dia juga ingin mengatakan, "Please give me time, I've never felt this way before." Oke. Nah, jadi seseorang ini, berharap, "Berilah aku waktu, aku tidak pernah merasakan, hal ini sebelumnya," gitu loh. Dia merasakan kayak cinta banget sama kamu. Dia kayak nggak bisa kehilangan kamu. Sehingga akhirnya seseorang ini mungkin saja di bulan September kamu akan merasakan energi dia itu hadir kembali. Jika kamu yang mungkin sedang dalam keadaan tidak baik-baik ya, atau lagi berkonflik, kamu dengan dia bisa jadi akan baikan lagi gitu. Nah, karena di sini jika kita melihat dari kartu satu Pentacles ya, ini sebuah kesempatan untuk kamu dengan dia memperbaiki hubungan itu. Oke? Jika ini kamu memang dengan orang baru, ya ada kesempatan untuk kamu memiliki dia atau dia memiliki kamu. Ini tentang cinta. Semoga aja kesempatan ini bisa kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin dan nantinya akan terjadi sebuah hubungan yang lebih intens.
Oke? Kita akan coba lihat dari kartu tarot ya, seperti apakah ini. Nah, di sini semuanya akan kita baca. Percintaan kamu, finansialnya kamu, dan tentang kesehatan kamu ya. Kita akan ambil kartunya uh, beberapa lembar ya. Fokus pada kartu ini, bagaimanakah energi kamu di bulan September ini. Oke, 3 dulu kita ambil untuk 3. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Aku melihat di sini ada Aries, Leo, Sagi. Oke, ada di Emperor, ada Aries, ada Chariot, ada Cancer. 3 kita ambil lagi. Oke. Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Ya. Oke. Di sini ada The Hangman. Perubahan akan terjadi, benar-benar ya, seperti akan terjadi perubahan itu. Kamu sendiri yang akan membuat perubahan itu. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Nah, ini juga kartu Death, Wands, Scorpio, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Oke? Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Kalau dari segi warna keberuntungan kamu ya, di bulan September itu sepertinya ini ke biru ya, blue ya. Blue, banyak yang suka blue nantinya. Terus warna yellow, orange gitu ya. Nah, itu warna yang mungkin dominan nantinya. Oke, nah, jadi kalau dari kartu The Hangman, aku melihat akan ada perubahan dalam hidup kamu. Siklus kehidupan kamu itu akan berputar. Bisa jadi 180 derajat. Oke? Nah, semoga aja perubahan ini menuju ke arah yang lebih baik. Ada juga sih kalau dari segi cintanya, mungkin ada yang akan menikah, Four of Wands, ada yang ingin menikah atau ada yang ingin berkomitmen. Mungkin sudah lama nih pacaran. Lalu akhirnya dia kayak gimana ya kalau kita tuh berkomitmen? Gimana kalau kita menikah gitu. Nah, jadi itu yang diinginkan seseorang. Karena seseorang ini ada di Chariot. Dia sudah kayak mengetahui nih kekurangan kamu, siapa kamu sebenarnya. Dia kayak ngerasa cocok aja. Dia kayak ngerasa nyaman ya. Dan ternyata seseorang itu bisa dikatakan dia orang yang bucin. Kalau kita lihat orang ini orang yang tidak ikut tren lah, tren masa kini. Arti kata bukan dikatakan dia kuno, enggak ya, tapi dia lebih kepada menjadi diri sendiri. Dia tidak ingin mengikuti tren apapun ya. Misalnya orang punya ini, dia enggak. Dia tetap jadi diri dia sendiri. Nah, jika dia memiliki kamu, dia tidak akan menyakiti kamu. Dia akan menjadi posesif di sini. Ya, kebanyakan memang kalau ada orang posesif ada nggak nyaman ya. Namun di sini kamu akan ngerasa kita tuh punya chemistry. Aku juga posesif dan aku suka orang yang posesif gitu loh. Kalau aku suka orang posesif itu ya dari cara dia memperlakukan kita, otomatis ya kita tahu dia sayang sama kita karena dia takut kehilangan kita. Tapi jangan salah-salah ya. Ada juga orang yang menunjukkan rasa cintanya gitu ya, ternyata hanya ingin menutupi, perselingkuhannya atau gimana ada. Tapi kamu akan merasakan. Tapi kalau seperti ini, aku melihat ya, seseorang ini akan memahami kalau kamu itu adalah yang terbaik. Oke. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu jika ini dalam pekerjaan ya, perubahan itu akan terjadi. Di mana kamu yang mungkin, yang tidak punya pekerjaan, terus kamu udah berusaha nih kemanapun. Aku melihat ada sebuah kesempatan, memang di sini ada kartu Death, ada Ace of Wands, ada sebuah kesempatan kamu untuk bisa mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, jika ada kesempatan ini, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin, ya. Karena apa? Karena bisa jadi kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Kamu mungkin awalnya ngerasa, kayaknya aku nggak mampu deh." Nah, coba dulu. Setelah kamu coba, baru kamu katakan kamu tidak mampu, ya. Kamu harus berpikir, "Oh, orang-orang itu bisa, kenapa aku enggak?" Gitu loh. Jadi mikirnya ke sana aja. Arti kata cari inspirasi, sehingga akhirnya kamu tidak merasa tidak mampu gitu loh. Apalagi kamu di sini kan punya energi maskulin dan punya energi feminim, ya. Sehingga akhirnya kamu itu sebenarnya bisa menciptakan apapun, kamu ciptakan keajaiban dalam diri kamu itu bisa. Karena kamu ini termasuk tipe orang yang kayak
apa ya, kayak berjuangnya itu nggak setengah-setengah gitu loh. Kamu akan maksimal di sini, ya. Saat kamu gagal, kamu akan bangkit lagi. Itu gambaran jiwa kamu sebenarnya, ya. Tapi ingat, kamu jangan fokus kepada hal-hal yang menyakitkan dulu. Jika ada masa lalu yang menyedihkan, kamu singkirkan terlebih dahulu. Sekarang fokus aja ke depan, oke? Nah, ini yang aku lihat ya. Intinya Four of Swords. Nah, ada juga sih beberapa dari kamu itu, selain kamu sudah berusaha, mungkin ada juga sih yang lebih berserah kepada Tuhan. Karena udah capek nih berjuang, udah capek memaksimalkan semuanya, tapi nggak ada juga yang terwujud. Nah, kita sinkronkan dengan kartu abundance dan kartu the star dan the hangman, ya. Jadi di saat kamu surrender, maka Tuhan akan berikan apa yang benar-benar kamu butuhkan di sini. Jadi kamu harus benar-benar kayak bersyukur banget, masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup gitu ya. Intinya apapun yang kamu terima, ikhlaslah gitu loh. Terimalah dengan lapang dada dan bersyukurlah, karena segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Nah, di sinilah di saat kamu mungkin, merasa ada pekerjaan yang hilang, nah, maka yakin suatu saat nanti pekerjaan tepat mungkin akan menanti kamu gitu loh, ya. Dan aku melihat kalau tentang kesehatan, mungkin di bulan September kamu itu harus lebih banyak aja untuk, rileks gitu ya pikirannya. Terus kamu mencoba untuk tenangan gitu ya, tenangkan hatinya, jiwanya ya. Sehingga nantinya kamu akan merasa kayak happy, kalau udah happy itu bahagia, itu udah sembuh dari semua penyakit gitu loh. Apalagi penyakit hati di sini. Nah, jadi ini mungkin lebih banyak mengurangi berpikir yang berat-berat gitu. Kalau misalnya kamu merasa kayak ada kesulitan, ya ini enjoy. Enjoy, surrender, serahkan kepada Tuhan. Dan kamu yakinkan kalau rezeki kamu kayak sulit gitu ya, kamu yakin pada Tuhan bahwasanya suatu saat nanti Tuhan pasti akan berikan rezeki yang berlimpah kepada kamu. Asal kamu jangan berhenti untuk berjuang. Oke? Nah, inilah tentang energi kamu di bulan September ya. Apapun itu, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Jika pun tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan dan ambil pesan-pesan positifnya, buang negatifnya. Intinya, manage diri kita sendiri, jadikan diri kita itu orang yang bermanfaat, orang yang berguna, orang yang benar-benar bahagia ya. Ciptakanlah kebahagiaan kamu sendiri, ya, karena itu berasal dari diri kamu juga dan pikiran kamu. Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.